Pengertian hukum perikatan. Perikatan ialah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Definisi hukum perikatan. Perikatan bisa diartikan sebagai suatu hubungan hukum terkait antara dua pihak atau lebih. Di dalam perikatan, salah satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain harus penuhi prestasi. Sehingga dapat disimpulkan jika perikatan adalah suatu hubungan hukum antar setiap pihak yang terlibat di mana pihak yang satu berhak atas pemenuhan tuntutan kepada pihak lainnya dan pihak lainnya berkewajiban untuk pemenuhan tuntutan. Dasar hukum perikatan dan perjanjian. Perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata pasal 1233, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan dengan baik karena undang-undang. Dalam Birchley White Book atau BW buku 3 pasal 1233 sampai dengan 1864 terdiri dari 18 bab. Asas perikatan dibagi menjadi 7. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualitas. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Yang keempat, asas itikat baik. Yang kelima, asas personalitas atau asas kepribadian. Yang keenam, asas force majeure atau asas keadaan masyarakat. Yang ketujuh, ada asas exceptio non adimplete contraction. Unsur-unsur hukum perikatan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, persetujuan atau perjanjian. Hubungan hukum dapat terjadi karena kehendak pihak-pihak yang melakukan persetujuan atau perjanjian. Seperti di dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Yang kedua, pihak-pihak atau subjek perikatan. Pihak-pihak atau subjek perikatan dibagi menjadi 2, yaitu adanya kreditur dan adanya debitur. Yang ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan dapat menjadi kriteria dari adanya sebuah perikatan. Dan yang keempat, adanya prestasi atau objek perikatan. Prestasi atau objek perikatan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Secara signifikan, subjek hukum adalah seseorang yang mendapatkan hak dan yang diberi bertanggung jawab atas kewajiban suatu prestasi, baik person maupun rikat person. Pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dan ada juga pihak yang menuntut prestasi. Pihak yang pertama disebut dengan debitur. Pihak ini wajib melakukan suatu prestasi atau secara jelas dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki hutang. Yang kedua adalah kreditur. Seseorang maupun badan yang berhak menuntut atas suatu pemenuhan prestasi yang pihak memiliki utang. Selama dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak-pihak tersebut tidak harus orang, melainkan dapat juga berbentuk badan. Kreditur bisa diistilahkan sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur sebagai pihak yang pasif. Objek hukum perikatan dan perjanjian dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa objek perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya ada jenis-jenis perikatan berdasarkan ilmu hukum perdata. Perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu. Yang kedua, perikatan bersyarat. Yang ketiga, perikatan manasuka atau alternatif. Yang keempat, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Yang kelima, perikatan dengan ancaman hukuman atau straw bidding. Yang keenam, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Perbedaan perjanjian dan perikatan. 1. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat abstrak, sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum bersifat konkret. 2. Di dalam perikatan belum tentu terdapat perjanjian. 3. Perikatan bersifat umum melingkupi bentuk perjanjian di mana perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. 4. Perikatan sulit dilakukan pembuktian secara hukum, sedangkan perjanjian bukan hanya dapat dibuktikan dengan mudah, tetapi mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian, terutama perjanjian tertulis. 5. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, ataupun keadaan. Sedangkan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu perikatan. 6.
perikatan dapat timbul karena perbuatan manusia. 1. Sesuai dengan hukum dan perbuatan melawan hukum, sedangkan sesuatu perjanjian hanya dapat timbul dari objek perjanjian yang tidak melanggar ketentuan hukum perundang-undangan. Asas perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata diatur syarat sah dan asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada asas konsensualisme, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, yang keempat ada asas itikat baik, yang kelima ada asas kepercayaan, yang keenam ada asas personalitas, yang ketujuh ada asas persamaan hukum, yang kedelapan ada asas keseimbangan, yang kesembilan ada asas kepastian hukum, yang kesepuluh asas moral, ke-11 asas kepatutan hukum, ke-12 asas kebiasaan, dan yang terakhir adalah asas perlindungan. Asas yang diuraikan di atas tersebut penting halnya untuk menjalankan suatu perjanjian agar tersapainya tujuan dari perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Yang kedua, perjanjian tanpa pamrih atau dengan cuma-cuma, dan perjanjian dengan beban. Yang ketiga, perjanjian nominat dan perjanjian innominat. Yang keempat, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Yang kelima, perjanjian konsensual dan perjanjian real. Yang keenam, perjanjian formil. Yang ketujuh, perjanjian campuran atau concretus sui generis. Yang kedelapan, perjanjian penanggungan. Yang kesembilan, perjanjian standar. Yang kesepuluh, perjanjian garansi dan derden bedding. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisikan tentang supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Jadi, apabila ada seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian, orang tersebut harus terlebih dahulu memenuhi 4 syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata ini. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi, kedua belah pihak ini telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Jadi adanya suatu pokok persoalan tertentu yang akan dijadikan sebuah perjanjian tersebut. Yang terakhir atau yang keempat, adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Namun dalam kenyataannya, di lapangan ini masih seringkali terjadi kasus wan prestasi. Wan prestasi yaitu peristiwa di mana seseorang itu lalai dalam menjalankan prestasinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Nah, sebagai akibatnya, itu dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, dalam kasus ini, pihak yang dirugikan itu berhak untuk menuntut atas kasus kerugiannya. Namun, apabila seseorang yang kena wan prestasi ini tidak mengganti rugi, maka pihak yang dirugikan ini berhak untuk menyelesaikan masalahnya ke pengadilan. Ingkar janji atau wan prestasi ini termasuk pada jenis kasus perdata. Oleh sebab itu, penyelesaian perkaranya akan didasarkan pada prosedur penyelesaian kasus berdasarkan hukum acara perdata. Yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih.